Film ini mengisahkan sosok pemuda yang bernama Dom. Ia adalah pemuda kampung yang memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta dengan tujuan untuk mengejar mimpinya sebagai aktor di ibu kota. Namun sangat disayangkan, Dom malah terjerumus masuk ke jurang dunia hitam hingga menjadikannya sebagai kurir narkoboy. Mungkin karena susahnya ya mencari pekerjaan halal di kota Jakarta ya guys. Dan berikut adalah alur ceritanya. Film diawali saat Dom yang sedang melakukan syuting. Dia berperan sebagai aktor tambahan. Namun saat melakukan adegan syuting, dia dipukul beneran oleh pemain yang lain. Tidak terima dengan hal itu, Dom kemudian ngamuk dan memukul si sutradara. Hal itulah yang membuat Dom dipecat dari pekerjaannya itu. Imbas dari dipecatnya Dom, dia tidak mampu membayar kos dan mengharuskannya kabur dari kosannya. Keesokan harinya, Dom pergi ke suatu tempat. Di tempat itu rencananya Dom akan mengikuti sebuah casting. Sesampainya di tempat casting, Dom disuruh buka baju dan celananya. Dom yang merasa aneh dengan hal itu, kemudian dia memaki-maki fotografer dan cabut dari tempat itu. Singkat cerita, saat Dom sedang berada di minimarket, Dom bertemu dengan sepasang kekasih. Dia adalah Radit dan Pinkan. Saat keluar dari minimarket itu, Dom melihat mobil milik sepasang kekasih itu sedang mogok. Kemudian dia menawarkan bantuannya untuk mendorong mobil mereka. Tentunya dengan meminta imbalan ya lur, mengingat keuangan Dom yang semakin menipis. Tak disangka ternyata Dom cuma dibayar 5.000 perak lur. Ya dia pun tidak mau menerimanya. Namun sebagai gantinya Dom minta dicarikan kontrakan, kemudian Radit menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Saat dalam perjalanan, Dom bercerita kalau dirinya adalah aktor yang sedang merantau di Jakarta. Sesampainya di kontrakan, Pinkan mengajak Dom untuk menemui pemilik kontrakannya. Kemudian Dom dimintai KTP dan ditanya tentang pekerjaannya. Hal itu dilakukan pemilik kontrakan untuk memastikan Dom bisa membayar kontrakan dengan tepat waktu lur. Akhirnya Dom diizinkan tinggal di tempat itu. Setibanya di kamar, tidak sengaja Dom mendengar percakapan Radit dengan anak buahnya. Ternyata Radit adalah salah satu gembong narkoboy yang lumayan besar. Dalam percakapannya ada salah satu anak buah Radit yang tertangkap polisi. Mendengarkan hal itu, Dom tampak cuek dan tidak peduli. Saat sedang asik si Dom memainkan si Johnny, tiba-tiba Pinkan masuk ke dalam kamarnya. Melihat hal itu, Pinkan malah menawarkan jasanya untuk membantu mengeluarkan benih surga si Dom. Tentunya dengan nada ejekan ya lur. Tak lama berselang kemudian Radit datang ke kamar Dom. Dia mengatakan kepada Pinkan kalau salah satu anak buahnya tertangkap polisi. Kemudian Dom menawarkan dirinya untuk bergabung bersama mereka. Untuk memastikan kalau Dom bukan mata-mata, kemudian Radit memeriksa tas dan saku celana milik Dom. Saat dirasa semuanya aman, Radit dan Pinkan mengajak Dom ke kamar mereka. Di sana Dom diajari cara menimbang dan memasukkan narkoboy ke bungkus permen. Kemudian Pinkan memberikannya sebuah ponsel. Pinkan menyuruhnya untuk selalu mengganti kartu setelah selesai bertransaksi. Disinilah awal mula Dom masuk ke dunia hitam di kota Jakarta. Singkat cerita, terlihat Dom sedang bersama Radit dan Pinkan serta salah satu anak buah Radit yang sedang berada di dalam mobil. Setibanya di tempat barber milik Radit, Radit mendapatkan kabar kalau salah satu anak buahnya ada lagi yang tertangkap polisi lur. Di sisi lain, saat Dom sudah siap untuk melakukan pekerjaannya itu, Radit mengatakan kalau untuk mengantar barangnya besok saja, karena dia baru mendapat kabar kalau anak buahnya tertangkap. Keesokan harinya, Dom melakukan transaksi di dalam kereta. Dia melakukan pekerjaannya sesuai dengan skenario. Setelah transaksi selesai, Dom membuang kartu ponselnya. Melihat kinerja Dom yang sangat bagus, kemudian Radit mengajak Dom untuk pesta di kamarnya. Saat sedang pesta, terlihat raut wajah Radit yang cemburu kepada Dom, karena pacarnya tengah asik menikmati musik dengan Dom dengan sangat mesra. Suatu hari saat Dom mengantarkan paket di sebuah hotel, namun penghuni kamar tidak mengaku kalau telah memesan paket tersebut. Padahal dia sudah mengemas bentuk barang tersebut sesuai dengan pesanan, yakni dalam bentuk makanan. Merasa nomor kamar hotel sudah benar, kemudian Dom mengetuk kembali kamar tersebut. Saat Dom sedang menunjukkan isi paketnya, akhirnya si wanita paham dengan paket yang ia pesan. Keesokan harinya, Dom disuruh mengantar paket ke sebuah bandara.
Di sini Radit menyuruh Dom untuk menyembunyikan barangnya menggunakan plester agar orang mengira kalau itu adalah sebuah luka di tangan. Ketika sampai di bandara, Dom berhasil lolos dari pemeriksaan di sana. Kemudian Dom menempelkan paket tersebut di sebuah kursi. Scene pun berganti saat dalam perjalanan pulang dari sebuah klub malam, tiba-tiba Radit menuduh Pinkan kalau dirinya menyukai Dom. Kan, Hal itu dia katakan karena ia telah mendengar percakapan Dom dan Pinkan di toilet bar tadi. Kemudian Radit menghentikan mobilnya dan menyuruh Pinkan dan Dom turun dari mobilnya. Turun lu. Cium. Keesokan harinya, Dom kembali mengantar paket dengan menyamar sebagai pekerja pabrik. Namun si pemesan tidak kunjung datang juga, Lur. Kemudian Dom menelpon Radit dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu. Saat akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba pintu box truk ditutup dari luar. Ternyata dia telah dijebak dan akhirnya Dom ditangkap oleh polisi. Singkat cerita, Radit berhasil mengeluarkan Dom dari kantor polisi. Terlihat saat di dalam kamar, Dom menuliskan beberapa impiannya di tembok kamarnya. Mimpi itulah yang sebenarnya Dom inginkan, namun dengan paksaan keadaan dia harus bekerja di dunia hitam. Adegan berganti ketika Dom melakukan transaksi di dalam kereta, tetap dengan pelanggan yang sama, Lur. Kemudian Dom memberanikan diri mengajak kenalan dengan pelanggannya itu. Wanita itu bernama Kansa. Sebenarnya Kansa adalah seorang perias mayat di salah satu rumah sakit. Waktu demi waktu pun berlalu, Dom dan Kansa terlihat semakin dekat. Sepulang dari rumah sakit, Kansa mengajak Dom mampir ke kosannya. Di sana Dom berkata kepada Kansa agar jangan terlalu banyak menggunakan narkoboy, karena saat ini sedang rawan. Kemudian mereka berdua pun saling curhat satu sama lain tentang kehidupan yang mereka alami, Lur. Di tempat lain terlihat Radit sedang marah kepada Pinkan, karena Radit merasa sudah tak dihargai lagi oleh Pinkan. Bahkan Radit sampai mencekik leher Pinkan. Namun setelah selesai mencekik Pinkan, Radit merasa menyesal dan langsung memeluk Pinkan sambil menangis. Karena Radit merasa kalau Pinkan telah banyak berjasa pada hidupnya. Keesokan harinya, Dom melakukan transaksi lagi, yang kebetulan tempat transaksinya saat ini menjadi lokasi syuting film yang diperankan oleh Chico Jericho, di mana Dom sangat ngefans dengannya, Lur. Kemudian Dom mengajak foto selfie bareng Chico. Tidak lupa dia juga meminta video ucapan ulang tahun yang diperuntukkan untuk temannya. Dia juga sambil menaruh paket di bawah kakinya. Setelah Dom pergi dari sana, tak lama kemudian kliennya datang mengambil paket tersebut. Suatu hari Dom mendapatkan klien seorang HRD di sebuah perusahaan. Saat sedang bertransaksi, si HRD menawarkan Dom untuk mencari pekerjaan lain dan memintanya untuk tidak ganti nomor HP agar mudah dihubungi. Saat pulang ke kontrakan, tiba-tiba Dom diperingatkan oleh temannya untuk berhenti dari pekerjaannya yang sekarang. Gue yang pakai baju biru, nanti gue taruh di meja merah ya. Oke. Kamu kenapa? Saya ternodai, Bu. Anjay, acting, Bu. Saat setelah pulang mengantar paket, Dom menangis karena merasa capek dengan pekerjaannya, Lur. Keesokan harinya, Dom melihat info casting. Kemudian Dom meminta izin ke Radit untuk mengikuti casting tersebut. Bukannya mengizinkan, Radit malah mendorong Dom. Bahkan mereka berdua hampir berkelahi. Setelah perseteruan itu dianggap selesai, Radit menyuruh Dom untuk menjemput Pinkan nanti malam. Karena Radit akan mengambil paket. Malam harinya saat Dom menjemput Pinkan, dia mengajak Pinkan untuk pergi ke Ancol. Di sana terlihat Pinkan sangat nyaman berada di dekat Dom. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam mobil. Dan akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam di dalam mobil. Setelah pulang dari tempat itu terlihat Dom telah selesai mandi. Namun tiba-tiba ia mendengar teriakan dari kamar Pinkan. Dom pun bergegas menuju ke sumber suara. Di sana terlihat Pinkan sedang menangis. Ternyata Pinkan mendapat kabar kalau Radit telah tertangkap oleh polisi. Mendengar hal itu kemudian Dom mencari tahu penyebab Radit tertangkap. Ternyata yang menjadi tukang adu selama ini adalah si Pai, di mana dia adalah teman baik Radit yang saat itu pernah pesta bersama di kamar Radit. Di sisi lain ternyata ibu pemilik kontrakan merupakan si pecandu berat barang haram itu. Sementara si Dom kini kembali ingin menggapai mimpinya menjadi aktor yang terkenal. Namun sebelum Dom pergi, Dom berpamitan dengan Pinkan, dan film pun diakhiri dengan adegan pelukan antara Dom dengan Pinkan, dan film pun selesai.
Oke lur, matur nuwun buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. SG Movie undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.